Kondisinya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dari operasi sekarang udah bisa kondisinya udah semakin pulih, udah mulai bisa berlari di air, sudah bisa ditekuk hampir 90% lebih, 120 ya, maksudnya masih sesuai sih. Pace-nya terbilang cepat atau gimana sih pemulihan? Balik lagi, dibilangnya sesuai. Jadi sebelum operasi, dibantu sama dokter Andre Tonto, dokter Andre udah ngasih tahu, oh begini, stepnya begini, itu masih sesuai gitu aja, on track. Ada target comeback kapan sih? Target comeback belum bisa dipastiin, tapi kita berharap cepat karena anaknya keinginannya tinggi, positif gitu. Tapi kan memang kembali dari cedera itu bukan satu hal yang mudah. Tapi kita juga harus optimis, kita harus positif, mudah-mudahan sesuai dalam plan, mungkin bisa 9 bulan mungkin dia udah bisa main. Tapi baik lagi kita nggak mau sesumbar lah, maksudnya kita tetap step by step biar anaknya juga nggak terlalu terburu-buru. Kalau secara mental gimana, Kak? Nah, itu adalah PR paling terberat atlet dari cedera. Karena waktu dia udah sembuh secara total, hal yang harus dia kembalikan adalah rasa traumanya dia. Gitu. Itu mah kita nggak bisa nilai ya. Bener-bener anaknya harus tanding, masuk lapangan baru kita bisa. Ada penanganan khusus nggak? Ada dokter khusus atau psikologi khusus? Saya enggak sih, soalnya kan gini, kayak begitu kita by by moment. Saya kan juga pernah cedera bahu, saya tahu rasanya gimana gitu. Terus kalau kaki beda mungkin karena dia nopang badan. Yang pasti saya tahu itu bukan hal yang mudah gitu, tapi bukan hal yang nggak bisa dilalui karena kita punya banyak contoh. Carolina Marin berapa kali? Carolina Marin bisa jadi bisa jadi gambaran lah buat atlet-atlet kita gitu. Kalau cedera itu bukan akhir dari segalanya. Kan dulu kan main sama junior, itu targetnya apa? Jadi begini, Glow itu kan sementara waktu memang sedang diusahakan cari partner karena fokusnya ada di luar pelatnas agak sedikit susah. Jadi kalau kita dari PB Jarum setidaknya harus ada tujuan, bukan hanya sekedar oh main aja, nggak ada judulnya gitu. Jadi dulu dari awal dipasangin sama Dejan pun harus ada tujuan. Rehan kembali pun kita juga maunya ada tujuan. Nah sekarang di masa dia vakum itu ya kita cari yang terbaik atau punya kans yang setidaknya anak ini bisa menambah pengalaman gitu. Karena kan dia main di Vietnam Series sama Vano itu ranking double-nya itu ranking 1 di Indonesia under 19. Jadi secara kans orangnya dia punya kelebihan lah gitu. Terbaik di antara rekan-rekannya. Yang terbaik versi kita. Gitu. Dulu kan juga si Jordan juga awalnya begitu kan. Kadang kan kayak gitu feeling ya. Feeling aja gitu. Oke, cobalah kita coba. Bisa bagus, bisa gagal ya itu udah resiko. Tapi untuk di 2 turnamen Vietnam itu target mereka ada spesifik tuh? Aku enggak sih, karena aku nggak mau nargetin yang junior. Gitu. Jangan sampai secara pemain junior itu pasti punya kesulitan sendiri main sama Glow. Bisa aja dia minder, bisa aja dia ngerasa dia banyak salah, itu tuh nggak gampang. Jadi kalau aku sih lebih buat Glow-nya untuk jaga rasanya tetap ada di pertandingan. Tapi syukur-syukur nanti kalau awal tahun dia bisa dapat partner yang lebih lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net